Saudara salat Isya dan witir dirahmati Allah. Insyaallah pada malam ini akan menyampaikan tausiah terakhir yang diisi oleh Ustaz Dr. Andes Ridwan Ibrahim Peri. Sementara Imam Tarawih diimami oleh Ustaz Zamaksyari. Sementara salat dipandu oleh Ustaz Muhammad Khalil Dufa. Kira-kira pada saat pada waktu kami persilakan sebelum dan sesudahnya kami aturkan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maqsuman mahfudha. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi pandai, alim ulama, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah sholat isya, insyaallah tarawih dan witir yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Malam ini kita berada di malam 24, berarti 6 atau 5 hari lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Cita-cita Ramadan itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi semakin dekat hari raya sebenarnya kita semakin khawatir. Kira-kira dapat nggak takwa tahun ini? Karena kalau nggak dapat takwa tahun ini rugi kita. Nah, kita jemaah yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang sukses puasanya semakin dekat hari raya semakin susah, semakin sedih. Sedih dia, apalagi nanti di malam hari raya waktu takbir. Nangis nggak tahan. Kenapa? Nggak tahan berpisah dengan Ramadan. Ya Allah, kok cepat ya Ramadan, ya Allah. Habis itu takut kalau amal ibadahnya nggak diterima. Capek puasa, capek sholat tarawih, capek habis uang sedekah, tapi nanti nggak diterima, takut. Maka orang ini tandanya sukses puasanya. Jadi kalau kita tuh sedih ya, malam raya tuh menangis, itu tandanya sukses puasa Ramadan kita. Ustaz, mama kami Ustaz nangis terus kata udah malam. Belum lagi hari raya nangis terus mama kami Ustaz. Kenapa? Asam urat. Oh enggak, itu enggak asam urat. Nah, yang dimaksud nangis ini sedih berpisah dengan Ramadan. Sedih tapi enggak terima pahala, bukan karena asam urat. Ada juga nangis juga malam raya. Allah, la ilaha illallah. Apa kenapa nangis? Enggak bisa pulang kampung hadap bank. Ya, hadap dunia. Nah, tidak jamaah yang dirahmati Allah, maka menangis kita berpisah dengan Ramadan. Ya Allah, enak kali tarawih ya Allah. Nggak ada lagi kira-kira begitu. Tidak jamaah Allah, kita tidak akan dapat takwa. Saya buat terus kesimpulan. Kalau Bapak tak setuju boleh protes. Kita tidak akan mungkin dapat takwa kalau tidak ada satu amalan ini. Nggak akan dapat. Walaupun Allah bilang la'allakum tattaqun, pasti
pasti nanti kalau kamu puasanya betul, pasti kamu jadi orang bertakwa. Tapi kalau amalan ini nggak dikerjakan, nggak bisa dapat takwa. Apa tuh? Taubat, minta ampun. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapat ampunan Allah. Tidak yang Allah, kata Rasulullah, rugilah orang berpuasa Ramadan kalau nggak dapat ampunan Allah. Rugi. Ampunan Allah itu dari mana kita bisa dapat? Yang pertama kita menyadari, ya Allah ya Tuhan, saya banyak kali dosa ya Allah. Dosa itu apa Pak? Dosa itu perbuatan yang melawan aturan Allah. Maka kalau takwa itu Allah dekat dengan kita dekat dengan Allah. Maka kalau orang tetap berbuat dosa terus, nggak mungkin dapat takwa, nggak akan dapat. Jadi kalau orang itu berbuat dosa itu akan jauh dan jauh dari Allah, nggak akan ketemu dia. Tapi kalau dia menyadari, ya Allah ya Tuhan, memang dosa ini sebentar. Dosa ini apa Pak? Dosa ini kesalahan. Maka orang-orang yang berbuat dosa itu Pak, matanya melihat yang jelek-jelek, kupingnya mendengar yang jelek-jelek, hatinya berkata yang jelek-jelek, kakinya melangkahkan kaki ke tempat yang jelek-jelek, otaknya berpikir yang jelek-jelek. Maka orang yang berbuat dosa itu orang yang banyak berbuat kejelekan. Mohon maaf orang jelek. Mungkin kamu banyak dosa. Belum enggak. Mungkin dia banyak dosa. Karena orang banyak dosa itu jelek. Kenapa Pak? Orang banyak dosa itu nggak ada ketenangan. Jadi dosa ini yang membuat kita susah. Nggak berdaya. Polisi yang lintas tuh, dia tahu orang ada SIM, ada SIM tahu dia. Asal lampu merah tuh, pinggir. Kenapa Pak? Nggak ada SIM kan? Iya Pak. Kau tahu? Polisi tahu orang yang kalau orang yang ada SIM itu tangannya jadi minta, bibirnya pinggir. Tahu polisi kenapa? Orang kalau ada salah Pak, nengok polisi takut. Ya? Jadi kalau kita terus berdosa tidak akan ketenangan. Makanya muka orang berdosa itu nggak ada enak, kita tengok, nggak ada enaknya. Bapak-bapak itu macam tak kan enak kita tengok, tenang, teduh kan. Tapi orang yang dosa, mukanya sana, kentutnya bau, betul. Makanya hati-hati dengan dosa. Dosa ini membuat kesusahan di dunia, kesusahan di akhirat. Makanya kita harus bertobat, ya Allah ya Tuhan, capek kali saya dengan dosa. Tapi saya heran dengan dosa ini. Heran saya gini, semua orang tahu dosa itu nggak bagus. Pencuri pun katanya, hai pencuri, kamu tahu nggak mencuri itu baik atau buruk? Pagi dia jawab, mencuri itu buruk. Jadi kamu kenapa jadi pencuri? Hah? Tanya sama pegawai negeri, hai pegawai negeri, korupsi itu baik atau buruk? Apa dia jawab? Buruk. Tapi dia kenapa begini? Ini aneh Pak, di dosa. Dosa ini dia itu tidak ada satu orang pun yang suka dengan dosa itu, tapi orang melakukannya. Aneh kan? Dan dosa ini bahaya. Ini mohon maaf kalau kita ada yang sakit, itu periksa Pak, kenapa perut sakit? Periksa apa yang kita makan, sehingga Allah kasih ingat, ingat apa yang kamu makan, sehingga perut sakit. Mata, apa yang kamu lihat, sehingga mata sakit. Kaki, kemana kau langkahkan, makanya Allah kasih sakit. Ini sebenarnya dosa ini bahaya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Hati-hati dengan perutmu ini. Kalau kamu masukkan ke dalam perutmu itu makanan yang haram, hati-hati. Yang pertama mungkin kamu akan masuk rumah sakit. Berapa banyak orang masuk rumah sakit gara-gara perut? Ya kan? Gara-gara makan ya. Ini sampai apa nih? Rumah sakit. Banyak kali orang masuk rumah sakit gara-gara perut, kolesterol, asam urat. Itu gara-gara apa? Gara-gara perut. Lihat apa jauh? Saya mau kasih tahu Pak, kalau makan durian yang nggak kena kolesterol, ini caranya. Beli durian, masak, habis itu siapkan air putih di sampingnya. Duriannya itu sedekahkan untuk tetangga,
kita minum air putihnya, insya Allah nggak akan terjadi. Nggak akan. Kemudian dia kasih sama tetangga, kita makan minum air putihnya ya, insya Allah nggak kena. Nggak mau berbagi. Maka nggak baca bismillah, apa kata kita? Nggak baca bismillah, nggak minta izin kepada Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kau masukkan ke mulutmu barang yang haram, itu bisa-bisa kamu masuk rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa-bisa kamu masuk penjara. Berapa banyak orang masuk penjara gara-gara perut? Gara-gara perut masuk penjara. Dan nanti berapa banyak orang masuk neraka gara-gara perut. Makanya minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampun ya Allah, banyak kali dosa saya ya Allah. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, dia akan dapat takwa. Ini Pak sama dengan berobat. Mohon maaf ya kalau kita berobat. Kenapa nggak sembuh? Nggak akan sembuh kita berobat kalau nggak jaga mental, ya kan? Kolesterol, tapi kalau kenduri, memang kalau dia bikin sendiri nggak ya. Kalau di dokter ruangan tuh dia nggak makan tuh, karena bayar kan. Tapi kalau udah kenduri, dia hanya kolesterol kenduri. Kalau udah kenduri, ya itu lemak-lemak makan semua. Nah, gara-gara banyak makan itulah dia menyebabkan sakit. Nah, kita jemaah yang dirahmati Allah, maka kalau nggak jaga pantat, nggak akan sembuh Pak. Berobat ke dokter, tapi pantat nggak jaga, nggak akan sembuh. Jadi bagaimana caranya sembuh? Yang pertama, kita sadar makanan itu harus kita atur. Sama dengan dosa tadi, dosa itu mati bahaya. Jangan kita kerjakan lagi, berpantang kita nggak kerjakan lagi. Habis itu kita lakukan amal-amal kebaikan untuk menutup dosa-dosa kita. Ini baru berhasil. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, meminta ampun kepada Allah itu harus serius. Ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. Berat kali dosa ini ya Allah. Di dunia berat ya Allah, di akhirat apa lagi ya Allah. Kalau tidak ampunkan dosa saya ya Allah, kemana dosa ini saya bawa ya Allah. Ampunkan ya Allah. Ini malam-malam kita nangis terus minta ampun. Ini enggak, kadang-kadang minta ampunnya enggak serius. Ya Allah, saya tahu banyak dosa ya Allah. Itu kan yang kalau di masjid itu kan saya yang beri. Itu kan orang itu kan saya yang tahu saya ya Allah, banyak dosa saya ya Allah. Kalau mau ampuni, ampuni, kalau enggak usah. Memangnya kau pikirin, ada orang begitu. Mana minta dia ampuni Allah dosanya? Yang serius minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita minta ampun, kita minta lagi satu lagi ya Allah, apa tuh? Ya Allah ya Tuhanku, tutuplah aib-aibku ya Allah, jangan tundukkan aibku ya Allah, karena kalau kau tundukkan ya Allah, habis saya ya Allah. Ini saya bagi ayah, ya Allah jangan tunjukkan aibku kepada anakku ya Allah. Kalau tahu dia ya Allah habis. Apa kita bilang anak kita, kamu ini anak harus menjadi anak yang soleh, beribadah. Tapi ayahnya apa yang kemarin dia ketemu ayah main game online. Apa ayah bilang? Lagu Pak. Hal lagu itu. Kalau kita dosa kita lantai tahu anak kita, habis kita. Nggak ada dihormati lagi sama anaknya. Jangan merokok, kalau merokok amat. Kita bilang kan, ayahnya merokok. Apa ayah apa bilang dia ayah merokok. Apa saya bilang jangan merokok. Ayah merokok. Jadi saya suruh beli rokok. Anak kiri. Apalagi kalau bapak, kesalahan bapak diketahui sama istri. Kadang-kadang ada telepon janda sebelah. Assalamualaikum. Wow, itu pun yang habis ramah. Ya Allah ya Tuhan, tutuplah aibku pada istriku ya Allah. Saya jauh ya Allah. Saya tahu tak bisa pulang saya. Habis saya. Kalau kita berdoa masyarakat ya Allah ya Tuhan, tutuplah aibku di masyarakatku ya. Kalau dia tahu ya Allah, habis ya Allah. Ada. Ya. Pimpinan, wali kota, gubernur, presiden. Kalau salahnya ketahuan Pak, ada UNE, anggota DPR, tahu kesalahannya, nggak dengar lagi orang. Maka kita minta sama Allah ya Allah, tutuplah aib-aibku ya Allah, jangan tutup saja, malu malu. Maka tidak zaman Allah kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan minta ampun kepada Allah ini, Allah perbaiki hidup kita, dan insya Allah kita akan bisa berhari raya dengan memekikkan kalimat takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa artinya?
Kita sudah merdeka dari diri kita sendiri yang penuh dengan nafsu. Kita telah merdeka dari syaitan yang senantiasa menggoda kita, dan kita menyatakan kemerdekaan kita kepada Allah. Allah lah tempat kita kembali. Akhirnya dengan zaman Allah, orang yang tidak lagi berbuat dosa namanya taubat. Allah paling suka kepada orang yang bertaubat. Taubat orang yang sudah jauh balik lagi, itu seperti itu. Orang yang belum jauh balik lagi, itu Allah suka. Kalau kita buat contoh, ada misalnya kita ni yang suka pelihara burung. Kan lama-lama kita pelihara burung, kan sayang kita dengan burung. Entah macam mana, lupa apanya itu, pintunya lupa tutup. Lari burung. Bapak yang punya burung sedih, ya Allah, burung saya sudah hilang. Ibu tanya, apa Pak? Burung bapak sudah hilang. Ibu pun sedih. Orang-orang pun nanya, Bu, kenapa sedih kali Ibu? Burung bapak sudah hilang. Sedih. Oh, burung bapak sudah hilang. Sedih kali Pak. 2 hari kemudian, ceng, balik lagi burung tu. Maka bapak cepat-cepat angkat. Alhamdulillah, ya Allah, masukkan lagi ke kandang. Kunci balik. Ibu pun tanya, bapak kok senang kali? Burung bapak sudah pulang. Alhamdulillah. Ibu pun senang karena burung bapak sudah pulang. Orang-orang juga bertanya, Bu, kok senang kali Ibu hari ini? Burung bapak sudah pulang. Alhamdulillah, senang. Macam ini zaman mana pikirannya ni? Pikirannya burung sudah pulang, ya. Sama dengan orang yang jauh sama Allah, sudah masuk lagi ke masjid, sudah beribadah lagi. Itu maksudnya yang belum terima. Yang mana-mana pikiran, insyaAllah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada Allah, Allah senang kita kembali kepadanya, dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon izin tidak sholat tarawih di sini. Saya harus mendampingi wali kota, ada acara haflah Quran di Masjid Omar. Jadi saya tarawihnya di Masjid Omar. Mohon izin, betul, tapi sama yang belum Ustaz. Rupanya Ustaz itu ceramah aja, sebenarnya nggak ada. Jadi jangan ada cerita di antara kita, saya laporkan dulu. Habis ini saya pulang, bukan pulang, ke Masjid Omar untuk mendampingi ibu wali kota. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.